Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'urub wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah. Kita masih membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Terakhir sampai tahu sunnahnya sholat. Ada yang mencatat terakhir sunnahnya sholat semalam yang dulu itu sudah sebagian kita bahas. Sampai poin berapa ya kemarin? Sampai poin? Hah? Oh, duduk istirahat. Oke. Sampai duduk istirahat. Ya, jadi salah satu sunnah dalam sholat yang mungkin ada yang belum mengerjakannya adalah duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk yang dilakukan setelah sujud yang kedua, rakaat pertama dan rakaat ketiga ketika mau bangkit. Jadi rakaat pertama, sujud kedua, mau bangkit menuju rakaat kedua, kita duduk sejenak. Tidak langsung berdiri, tapi duduk sejenak seperti duduk di antara dua sujud. Dan yang kedua jadi rakaat ketiga ketika menuju rakaat keempat. Itu salah satu sunnah yang perlu kita kerjakan. Dan kemudian sekarang sunnah berikutnya adalah tentang cara duduk tahiyat. Cara duduk tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat yang kedua, atau tahiyat ini biasa juga dikenal dengan tasyahud, ya, tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Dalam duduk tahiyat atau duduk tasyahud, musolli hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah berikut. Jadi saat duduk tahiyat atau duduk tasyahud ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meletakkan tangan sesuai dengan bentuk yang diterangkan dalam hadis berikut. Cara duduk tahiyat, sunnahnya yang pertama, meletakkan tangan sesuai dengan bentuk yang diterangkan dalam hadis berikut. Seperti apa cara kita meletakkan kedua tangan kita pada saat kita tahiyat? Hadis yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi melakukan duduk tasyahud. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Jadi lutut. Nah, gini, ini kan lututnya pada saat duduk. Nah. Ini riwayat pertama ya, lutut kiri. Tangan kiri di atas lutut kiri. Dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Kemudian beliau menggenggam jari-jari tangan kanannya. Menggenggam. Nah, saat menggenggam itu meletakkan ibu jari di ruas tengah jari tengah. Ini jari tengah. Ruas tengah ini ya. Nah, ini ruas tengah. Ibu jarinya diletakkan di ruas tengah jari tengah, di bawah jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Nah ini jempol, ini ruas tengah. Nah ini sini. Menggenggam, kemudian
Ini kan maju, nah ini jempol berada di ruas tengah jari tengah. Ini jari tengah, ini ruas tengahnya. Nah ini sini. Nah ini. Itu bentuk yang pertama ya, yang dicontoh oleh Nabi. Meletakkan jempol di ruas tengah jari tengah. Ini. Di bawahnya jari telunjuk. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya begini ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau menggenggam semua jari tangan kanannya, ya, lalu memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk yang berada di samping ibu jari. Ya, menggenggam semuanya, kemudian ya posisi sama tetap begini ya. Kemudian masalah kapan jari telunjuknya digerakkan, nah itu nanti pada poin kedua. Ya. Ini masih poin pertama mengenai posisi tangan kiri dan kanan ditaruhnya di mana, kan gitu ya. Oke, jadi hadis yang pertama ya, menjelaskan ya, tangan posisi di lutut. Seumpama gini ya. Nah ini lutut ini. Nah ini menggenggam begini. Nah ini. Nah ininya kapan digerakkannya nanti di poin kedua. Yang jelas ini taruh di lutut. Nah gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, hadis yang pertama dari Ibnu Umar sumbernya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua bersumber dari Wa'il bin Hajar. Wa'il bin Hajar meriwayatkan bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas paha dan lutut kaki kirinya. Jadi separuh di tangan, separuh di paha. Nah, kalau tadi lebih banyak ke lututnya. Ini separuh di paha, separuh di lutut. Ya. Beliau menjadikan siku kanannya di atas paha kanannya. Ya. Kemudian beliau menggenggam jari-jari tangannya dan membuat lingkaran. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari, jari tengah ibu jari. Lalu beliau memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Jari tengah dan ibu jari, begini ya. Jadi posisi tangannya begini. Kalau tadi yang pertama begini ya, dia cuma bergeser begini. Nah, gitu. Kalau pertama begini di ruas tengah. Kalau yang kedua begini. Nah, ini hadis ini menjelaskan begitu. Tapi ini sunnah gitu. Artinya kalau ada yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan ini, dia tetap sah. Gitu ya. Cuma kita akan mencari keutamaan. Yang utama adalah mengikuti sunnah seperti yang dicontohkan. Tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan sunnah, tetap sah sholatnya. Karena ini adalah sunnah. Ingat yang namanya sunnah itu bukan wajib. Konsekuensinya beda. Kita menganggap sesuatu itu wajib dengan menganggap sesuatu itu sunnah. Kalau wajib, kalau tidak ditiru, tidak dikerjakan, tidak sah. Ya kan? Namanya juga wajib. Kalau sunnah, kalau ditiru mendapatkan pahala, kalau tidak ditiru tetap sah sholatnya. Cuma pahalanya berbeda dengan yang tidak, berbeda dengan yang melaksanakan. Oke, jadi yang pertama berada di ruas tengah, gini ya. Yang kedua membuat lingkaran begini, kan lingkaran. Nah, oke. Kemudian memberi isyarat ya. Beliau memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa'il mengatakan beliau melihat menggerakkan telunjuknya itu sambil berdoa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sumbernya dari Wa'il bin Hajar. Kemudian Imam Baihaqi berkata, mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan jari telunjuknya adalah menunjuk dengan jari telunjuk itu, bukan berarti
Imam Bayhaqi mengatakan menggerakkan jari telunjuk, begitu, bukan menggerakkan tangannya. Ya. Tapi jangan diambil kesimpulan dulu karena pendapatnya belum selesai. Ini baru salah satu pendapat, ya. Soalnya nanti ada pendapat yang menggerak-gerakkan, gitu ya. Ini baru satu pendapat. Kata Imam Bayhaqi, menggerakkan jari telunjuk bukan berarti menggerak-gerakkan. Ini menurut satu pendapat. Jangan diambil kesimpulan dulu. Ya. Nah ini. Kemudian menurut hadis riwayat Ibnu Zubair menjelaskan bahwa apabila Nabi berdoa dalam tasyahud, beliau menunjuk dengan jari telunjuknya, tapi tidak menggerak-gerakkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Ini hadis yang kedua, isinya ada dua tadi ya. Yang pertama kan diriwayatkan oleh Ahmad, yang menjelaskan posisi tangan membentuk lingkaran. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi menunjuk tapi tidak menggerak-gerakkan. Oke. Kemudian yang hadis yang ketiga mengenai posisi tangan. Kan kita sedang membicarakan posisi tangan saat tasyahud atau saat tahiyat. Hadis yang ketiga, Zubair dari sahabat Zubair radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian beliau memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk. Pandangan beliau tidak melebihi jarinya yang menunjuk itu. Nah ini, saya pernah melihat dan saya baru tahu ketika membaca hadis ini dalam kitab ini. Kalau yang dilakukan oleh orang yang saya anggap aneh gitu, ternyata ada dalilnya. Jadi ini dua-duanya ditaruh di atas paha, tangan kanan kiri itu, dan tangan kanan tidak menggenggam, gitu ya. Mohon maaf. Ya cuma begini. Gitu. Jadi ketika memberikan isyarat dengan telunjuk, ya cuma begini aja. Ini tidak menggenggam. Nah ini hadis yang ketiga ini. Dua tangan diletakkan di atas paha, gini. Ya. Kemudian memberikan isyarat cuma telunjuknya begini. Saya melihat banyak orang tua di desa yang begini sholatnya ketika saya berkesempatan berdampingan gitu. Ternyata ada dalilnya. Ya ini dalilnya. Gitu. Kita kan tahunya tangan kanan mesti menggenggam, kan begitu ya? Ternyata ada yang cuma begini. Nah kemudian menunjuknya begini aja. Tapi kan kalau orang tua aku udah lemes, udah capek kan begitu ya? Ya kan kelihatannya kan kayak orang gak semangat gitu ya. Cuma begini, begini toh kan gitu ya. Tanpa menggenggam. Apa karena udah sepuh gitu, udah gak kuat begini gitu ya. Ternyata ada dalilnya. Kan gitu ya. Nabi malah begini. Kemudian jari telunjuknya aja begini. Oke. Ya, jadi yang ketiga cuma diletakkan di paha, ya, tanpa menggenggam tangan kanannya, kemudian cuma menunjuk jari telunjuknya saja. Itu terkait dengan posisi tangan, ya, posisi tangan saat tahiyat. Saya ulangi ya. Sunnah berikutnya adalah tentang cara duduk tahiyat. Ya. Dalam duduk tahiyat, musholli hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah berikut. Sunnahnya apa? Pertama, meletakkan tangan sesuai dengan bentuk yang diterangkan dalam hadis berikut. Ada 3 tadi ya, ada 3. Yang pertama bersumber dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nabi meletakkan tangan kiri di lutut, tangan kanan juga di lutut, tapi kemudian tangan kanan membentuk ini ibu jari diletakkan di ruas tengah. Jari tengah ini jari tengah, ini ruas tengahnya. Begitu.
Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua diriwayatkan dari Waqil bin Hajar. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Sumbernya dari Waqil bin Hajar, diriwayatkan Imam Ahmad. Posisi tangan ibu jari membentuk lingkaran dengan jari tengah. Nah, gitu. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga ini rata. Dua-duanya rata. Tangan kanan yang begini, tangan kiri juga begini. Semuanya di atas paha. Mohon maaf, yang kedua tadi sebagian tangan di paha, sebagian tadi di lutut. Yang kedua tadi ya, yang membentuk lingkaran itu. Ya. Bisa tahu ya? Oke. Itu sunnahnya begitu. Tapi kalau ada yang tidak persis seperti itu, ya tetap sah. Ya, tetap sah. Karena ini adalah sunnah. Kita bukan berarti menyepelekan sunnah. Maksudnya kita harus memaklumi kalau ada orang yang belum tepat sesuai sunnah. Yang jelas dia tetap sah sholatnya, tapi belum sempurna sesuai sunnah. Tapi tetap sah sholatnya. Tapi bagi kita yang sudah belajar, hendaknya disesuaikan dengan sunnah. Terserah dengan mau yang model mana. Tiga-tiganya ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Senyamannya. Kalau saya yang paling nyaman ya begini, gitu. Ini kan paling nyaman. Tanpa perlu dibentuk pun kan segala posisi juga begini. Berarti kan bentuk yang pertama, ya. Ini udah. Kalau begini kan harus membentuk. Gitu. Kalau saya paling nyaman juga begini. Oke. Itu sunnah yang pertama dalam cara duduk tahiyat. Sunnah yang kedua dalam duduk tahiyat adalah memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dengan sedikit condong ke bawah. Dengan sedikit condong ke bawah. Sampai kapan? Sampai mengucapkan salam. Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dengan sedikit condong ke bawah sampai mengucapkan salam. Dalilnya dari Numair Al-Khazai berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Numair Al-Khazai berkata, aku melihat Rasulullah duduk dalam sholatnya. Beliau meletakkan lengan kanannya di atas paha kanannya dan mengangkat jari telunjuknya agak sedikit condong ke bawah sambil berdoa. Nah ini. Jadi memberi isyarat. Nanti saat kapan memberi isyaratnya, di situ akan terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi intinya Nabi memberikan isyarat dengan telunjuk tangan kanan. Ya. Hadis yang kedua, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang sedang berdoa dalam duduk tasyahud dengan mengangkat dua jari. Mengangkat dua jari Sa'ad. Soalnya begini Sa'ad, dua jari dia. Lalu beliau bersabda, ahad ya Sa'ad. Sa'ad berilah isyarat dengan satu jari saja. Ayo. Inilah awalnya Sa'ad dengan dua jari. Ditegur Rasulullah satu saja. Kemudian Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berdoa dalam tasyahud sambil memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Ia menjawab, hal itu merupakan ikhlas, memberikan keesaan Allah. Maksudnya apa kita memberi isyarat jari telunjuk? Kata Ibnu Abbas, menunjukkan ikhlas, memberikan keesaan Allah. Anas bin Malik berkata, hal itu merupakan ketundukan di hadapan Allah. Mujahid berkata, hal itu merupakan pemegang setan. Nah, sekarang mulai pendapat ulamanya bagaimana pada saat kapan isyarat jari telunjuk itu harus dilakukan. Ini para penganut mazhab Syafi'i
berpendapat bahwa musolli memberi isyarat dengan jari telunjuknya ketika mengucapkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau dalam hadis-hadisnya tadi kan tidak dijelaskan saat kapan Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya. Cuma ada penjelasannya begitu saja. Saat duduk tahiyat Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Saat kapan tidak dijelaskan. Disinilah muncul pendapat-pendapat mazhab. Ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, Nabi mengangkat jari telunjuknya saat mengucapkan illallah. Jadi asalnya menggenggam, atau kalau tidak menggenggam, jarinya masih di bawah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, mulai diisyaratkan jari telunjuknya. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya, menurut penganut mazhab Hanafi, bahwa musolli hendak mengangkat jari telunjuknya ketika mengucapkan la asyhadu an la, lalu meletakkan kembali ketika mengucapkan illallah, turun lagi. Itu mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah, diturunkan lagi. Itu menurut mazhab Hanafi. Menurut penganut mazhab Maliki, musolli hendaknya menggerak-gerakkan jari telunjuknya sampai akhir sholat. Nah, yang menggerak-gerakkan jari telunjuk dari awal itu mazhab Maliki. Jadi semuanya ada ulama yang bertanggung jawab. Kita tidak usah gegeran. Oh, sholatnya kok aneh kayak dolanan, kok tangannya kok nggak mau berhenti gerak-gerakan. Bukan dolanan, ini memang ada pendapatnya dari mazhab Maliki. Ya. Kemudian menurut mazhab Hambali, karena mazhab yang muktabar yang diperhitungkan, ya, itu minimal 4 mazhab itu. Ya. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, menurut mazhab Hambali, musolli hendaknya memberi isyarat dengan jari telunjuknya setiap kali menyebut nama Allah, disebut sebagai isyarat tauhid, dan hendaknya ia tidak menggerak-gerakannya. Nah itu. Jadi yang menggerak-gerakkan itu hanya Maliki. Ya. Dan jadi kalau Hambali itu setiap ada lafaz Allah di dalam at-tahiyat itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ada lafaz Allah di situ. Ya. Nah itu Hambali. Nah terserah dengan. Ya. Kalau yang paling mudah itu 2, Maliki sama Syafi'i. Syafi'i kan jelas asyhadu an la ilaha illallah. Maliki juga jelas dari awal sudah digerak-gerakkan. Itu yang paling mudah. Kalau yang 2 tadi Hanafi pada saat asyhadu an la, tapi kan ketika illallah turun asyhadu an la ilaha illallah. Nah, takutnya susah ingatnya. Jadi yang paling gampang itu 2 tadi, Syafi'i sama Maliki. Ya. Kalau Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, saat illallah memberikan isyarat. Tapi kalau Maliki dari awal, jadi at-tahiyatul mubarakah ini sudah digerak-gerakkan sampai sama. Ya. Nah dari sini kita sudah bisa mengetahui ya, ternyata semua yang dilakukan oleh kita umat Islam yang berbeda-beda itu ada ulama yang berpendapat, berarti ada yang bertanggung jawab. Ya. Benar dan salahnya itu ulama yang bertanggung jawab. Dan ingat, dalil Nabi itu menggunakan dalil umum. Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya saat tahiyat. Hanya itu dalilnya. Kemudian saat kapan menggerakkannya, disitulah muncul istihad. Ya. Istihad itu adalah upaya ulama untuk melahirkan sebuah ketentuan hukum. Wah ini kata Syafi'i saat illallah,
Kalau Maliki ya dari awal, dan setelah itu istihad. Dan yang namanya istihad perlu kita pahami, tidak ada yang sama. Ya. Artinya kalau istihad bukan tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Ya. Kalau istihadnya benar seperti yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah, maka ulama yang beristihad dapat 2 pahala. Kalau istihadnya salah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan dan diinginkan oleh Rasulullah, maka dapat 1 pahala. Jadi ulama yang beristihad itu tidak ada yang berdosa. Kalau istihadnya benar dapat 2 pahala, kalau istihadnya salah dapat 1 pahala. Tapi yang istihad itu harus ulama, bukan kita. Karena ulama yang tahu ilmunya. Kalau kita kan tidak punya ilmunya. Karena syarat untuk menjadi mustahil di antaranya apa? Hafal Al-Quran, hafal hadis, ngerti ilmu usul fikih, qaidah fikih, asbabun nuzulnya ayat, asbabul wurudnya hadis, ilmu bahasa dan lain sebagainya. Banyak syarat untuk menjadi mustahil. Kita orang awam, tugas kita adalah mengikuti fatwa yang dibuat oleh para mustahil. Jadi apa yang sudah dirumuskan oleh mustahil itu tinggal kita ikuti. Karena pendapat itu banyak, ya terserah kita mau ikut yang mana. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu mengklaim yang paling benar. Karena masing-masing ada argumentasinya. Baik, itu yang kedua ya, tentang sunnah saat duduk tahiyat. Sunnah yang pertama tadi memposisikan tangan, ada 3 macam ya. Sunnah yang kedua menggerakkan jari telunjuk ya, itu pun ada 4 sesuai dengan mazhab. Nah, sunnah yang ketiga saat duduk tahiyat, sunnah yang ketiga adalah melakukan duduk iftirash pada tasyahud yang pertama dan melakukan duduk tawarruk pada tasyahud terakhir. Sunnah yang ketiga dalam duduk tahiyat adalah melakukan duduk iftirash pada tasyahud pertama dan melakukan duduk tawarruk pada tasyahud yang terakhir. Duduk iftiras itu seperti apa? Duduk iftiras itu adalah duduk dengan membengkokkan telapak kaki kiri, kemudian membentangkannya, lalu duduk di atasnya dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan ujung-ujung jari kanan ke arah kiblat. Itu namanya duduk iftiras. Membengkokkan telapak kaki kiri, kemudian membentangkannya, lalu kita duduk di atasnya, duduk di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan ujung-ujung jari kanan ke arah kiblat. Contoh, nah ini gambarnya, masa saya lihat beda? Nah ini telapak kaki dibentangkan, kita duduk di atasnya dengan telapak kaki kanan menghadapkan jari-jarinya di depan. Nah ini namanya duduk iftirosh. Ya, ini duduk tahiyat pertama. Ya. Ini duduk iftirosh seperti ini. Idealnya begini, cuma kadang-kadang ada yang begini. Nah, kan ya. Ada juga yang begini. Ini yang tidak ditekuk. Ya. Nah, yang ideal adalah begini. Tapi kalau begini, ya tetap boleh sesuai dengan kemampuan. Yang begini juga bisa. Karena barangkali kan jempolnya jarinya sudah tidak bisa tekuk. Ya. Karena ada yang sudah tidak tentu,
Nah itu dulu iftirosh, itu sunnah. Ya, sunnah itu berarti tidak wajib. Tidak wajib itu berarti kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetap sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah, gitu ya. Tetap sah sholatnya, gitu. Nah kemudian duduk tawarruk seperti apa? Duduk tawarruk yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan ujung-ujung jari kaki kanan ke arah kiblat, lalu merebahkan telapak kaki kirinya dan memasukkannya ke bawah kaki kanan, kemudian duduk di atas tempat sholat. Nah ini duduk tawarruk. Baik, kaki kiri telapaknya di bawah betis kaki kanan. Nah ini namanya duduk tawarruk. Ya. Ini bagi yang masih lentur kakinya. Begini. Itu namanya duduk tawarruk. Tapi yang itu yang fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya, sebisanya, sesuai dengan kesanggupannya. Cuma memang kan dalam Islam itu, dalam ibadah ada cara-cara yang ideal dan ada cara-cara yang tidak ideal tapi dibolehkan. Yang idealnya tadi sesuai dengan hadis, sesuai dengan ketentuan seperti itu. Tapi cara ideal dan tidak ideal ini masuk dalam wilayah sunnah, dalam wilayah sunnah. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu adalah duduk dan membaca doa akhirnya itu. Duduknya seperti apa? Idealnya seperti yang tadi dicontohkan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau belum bisa ideal, tetap sah. Cuma dia pahalanya di bawah yang ideal. Dan sebaliknya, kita itu dalam masalah sunnah harus kencang untuk diri kita. Ya. Dalam masalah sunnah harus kencang untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain, kita harus memaklumi kalau ada yang belum bisa menjalankan sunnah seperti yang sudah kita lakukan. Kita boleh menyampaikan kepada orang, Bu, sunnahnya begini, coba jadikan kerjakan, bisa apa enggak? Aduh, saya masih susah ya. Ya sudah. Kalau masih susah jangan dipaksa, gitu. Sebisanya semampunya. Jadi mohon maaf ya, banyak saya menemukan dan saya pernah merasakan sendiri, gitu. Ada orang yang kenceng dalam masalah sunnah, tidak hanya untuk dirinya, tapi terkesan memaksa orang lain juga harus melakukan seperti yang dia lakukan. Gitu. Akhirnya terjadi ketidaknyamanan dalam bergaul, gitu ya. Jadi tidak nyaman. Gara-gara dia terlalu memaksakan hal-hal sunnah yang bisa dia lakukan, yang belum bisa dikerjakan oleh orang lain. Kita memang harus menyampaikan, karena bagian dari kewajiban dakwah. Ini loh sunnahnya begini, begini, begini. Ayo mari kita sama-sama kerjakan supaya ibadah kita menjadi lebih baik. Itu boleh, harus bahkan kita menyampaikan kebaikan yang sudah kita ketahui. Tapi dalam pelaksanaannya, kita itu harus tasamuh itu toleran, gitu ya. Jadi kencang untuk diri kita, tapi toleran untuk orang lain. Karena itu bukan perkara wajib, gitu ya. Bukan perkara wajib. Mohon maaf, jangan sampai salah kesimpulan bahwa Ustaz namanya menyampaikan sunnah. Bukan. Jangan apa? Saya mengerjakan sunnah-sunnah yang saya mampu, ya. Tetapi saya tidak pernah memaksakan kalau ada orang lain yang belum bisa mengerjakan sunnah seperti yang sudah kita lakukan. Kita sampaikan semuanya, tapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apalagi mohon maaf ya, kalau kita kepada orang yang baru belajar menjadi baik, ya, baru pengen berubah menjadi baik, terus kita kencang
balik lagi. Nah itu kan memang jadi bertahap, ya, bertahap. Selama itu bukan yang wajib. Kalau yang wajib tetap harus kita upayakan, harus dilaksanakan. Yang wajib pun, ya ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kondisi darurat itu boleh tidak dikerjakan. Ya. Yang wajib sekalipun kalau kondisinya darurat itu bisa untuk tidak dikerjakan. Contohnya, sholat sambil berdiri itu rukun. Rukun berarti wajib, kan begitu ya? Tapi kalau ada kondisi darurat, dia sudah tidak sanggup untuk berdiri. Terus mau diapakan? Oh nggak sanggup kok, gitu ya. Sudah nggak kuat untuk berdiri, ya diperbolehkan sambil duduk. Makanya kan ada dalam belajar fikih itu, ya, kita juga agar bisa memahami secara utuh itu memang belajar yang namanya kaidah-kaidah hukum dalam fikih. Ya. Contohnya ada kaidah dalam fikih itu ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat membolehkan kita melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Ya, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Itu kaidah hukum, gitu ya. Supaya kita tidak kaku dari dalam menjalankan syariat Islam. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi sunnah berikutnya tadi adalah duduk tahiyat. Ya. Ada 3 kesunahan yang harus diperhatikan. Pertama, cara meletakkan tangan. Ya, ada 3 macam tadi ya cara meletakkan tangan. Saya ulangi. Yang pertama, tangan diletakkan di lutut. Ya, cara pertama itu. Kemudian, ya tangan kiri, telapak kiri ditaruh di lutut kiri, telapak kanan ditaruh di lutut kanan, tapi tangan kanan menggenggam, kemudian membentuk, nah ini, jempol atau ibu jari berada di ruas tengah, jari tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, telapak kiri ya, separuh di lutut, separuh di paha. Ya, digantung gitu ya, separuh di lutut, separuh di paha. Tangan kanan membentuk lingkaran seperti ini, ya, seperti ini lingkaran. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, 2 telapak tangan sama-sama ditaruh di paha, di atas paha. Tangan kanan tidak menggenggam, cuma memberikan isyarat dengan jari telunjuknya saja. Ya, jari telunjuk saja. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat kapan? Ada 4 pendapat. Ya, pertama pendapat Imam Madhab Syafi'i pada saat asyhadu an la ilaha illallah, saat illallah, gitu ya. Pendapat yang kedua Madhab Hanafi pada saat asyhadu an la, saat la naik. Kemudian ketika illallah turun. Yang keempat Madhab Hambali memberi, yang ketiga Madhab Maliki, ya. Madhab Maliki menggerak-gerakkan jari dari awal sampai selesai sholat, gitu ya. Yang keempat Madhab Hambali, ya, setiap ada lafaz Allah memberi isyarat dengan jari telunjuk. Ya, setiap ada lafaz Allah memberi jari. Kemudian sunnah yang ketiga saat duduk tahiyat adalah duduk iftirosh saat tahiyat awal, duduk tawarruk saat tahiyat akhir. Selesai. Dan kemudian yang dirahmati Allah, sunnah berikutnya. Sunnah berikutnya adalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa tasyahud pertama hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buhaina bahwa pada suatu saat Nabi bangkit dari rakaat yang kedua. Beliau belum duduk untuk tasyahud pertama. Setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali. Sebelum melakukan masing-masing sujud itu, beliau mengucapkan takbir sambil duduk. Hal itu beliau lakukan sebelum mengucapkan salam. Kaum muslimin yang pada saat itu bermakmum di belakang beliau ikut melakukan sujud bersama beliau. Beliau ingat akan duduk untuk tasyahud yang belum dilakukannya. Dalam kitab Subul Salam disebutkan hadis tersebut menjelaskan bahwa jika musolli tidak melakukan tasyahud pertama disebabkan lupa, maka hal itu dapat ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, jadi tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau kita tidak mengerjakannya, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, ya. Sebelum salam. Jadi kita sholat maghrib semuanya, tahiyat pertamanya lewat. Jadi habis sujud rakaat kedua kita langsung bangkit menuju rakaat ketiga, tidak tahiyat awal. Lanjut tahiyat 3 langsung tahiyat. Selesai tahiyat sebelum salam kita sujud lagi 2 kali. Ya. Sujud membaca doa subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man maha suci zat la yanamu yang tidak tidur wa la yasku dan tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu kita baca sujud sahwi. Yang pertama, kemudian bangun membaca doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi membaca doa tadi subhana man la yanamu wa la yasku. Kemudian bangkit kemudian langsung salam. Tidak membaca tasyahud lagi. Ya. Itu prakteknya sujud sahwi pada saat kita lupa, ya, dengan tahiyat awal. Baik. Kemudian berikutnya masih tahiyat awal, ya, masih poin tahiyat awal. Bahwa saat tahiyat awal itu disunahkan bagi musolli melakukan tasyahud dengan singkat. Ya. Tasyahud dengan singkat. Maksud dengan singkat itu, ya, cuma bacaan tasyahud saja dibaca tanpa membaca sholawat yang panjang, tanpa membaca doa, gitu ya. Itu hanya tahiyatnya saja. Ini berdasarkan hadis bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata apabila Nabi duduk di akhir rakaat kedua, beliau seakan sedang duduk di atas batu yang membara. Maksudnya cepat, seperti duduk di atas batu yang membara. Maksudnya beliau cepat. Kemudian Imam Tirmidzi berkata, menurut para ulama, hal itu hendaknya diamalkan. Mereka berpendapat hendaknya musolli tidak berlama-lama duduk di akhir rakaat yang kedua dan tidak menambah bacaan tasyahud sedikit pun. Ya. Ibnu Qayyim berkata tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa beliau bersolawat untuk diri dan keluarganya pada tasyahud pertama. Nah, itu. Jadi tidak perlu baca sholawat, tidak perlu baca doa yang panjang, gitu ya, supaya dilindungi dari fitnah dajjal, fitnah kubur dan seterusnya, itu tidak dibaca. Pokoknya tasyahud saja. Ya. Itu rakaat kedua, ya, atau tasyahud awal.
Baik, selesai tentang tahiyat awal. Sunnah berikutnya adalah membaca sholawat Nabi. Disunahkan bagi musolli untuk bersolawat kepada Nabi, tapi pada tasyahud akhir. Sama. Ya. Pada tasyahud akhir. Ya. Membaca sholawat itu sunnahnya di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Kalau awal akhirnya saja. Ya. Sholawat dibaca di tasyahud akhir. Contoh sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Sunnah berikutnya membaca doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Baca doa setelah sholawat, kemudian doa. Banyak sekali di sini redaksi doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal maghfam wal maghrab, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari sunnah sholat adalah membaca zikir dan doa setelah salam. Banyak zikir dan doa yang telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan bagi musolli untuk membacanya. Di antaranya juga sekali, Taubat berkata, apabila Rasulullah selesai mengerjakan sholat, beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, lalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Sebagaimana zikir-zikir yang sudah biasa kita baca selama ini setelah sholat, seperti membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan seterusnya. Itu memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diakhiri dengan membaca doa. Baik, ini masih banyak, tapi isinya contoh-contoh zikir yang sepertinya sudah biasa kita ketahui, zikir-zikir yang biasa kita baca setelah sholat. Selesai sudah tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nanti pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang dibolehkan saat kita sholat, seperti halnya menangis saat sholat, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Sudah ada hadiah yang menunggu. Jadi, waktu tahiyat awal itu membaca tahiyat dan sholat itu apa boleh? Saya pernah dengar tahiyatnya sudah dibaca, sholatnya sudah dibaca, itu tahiyat awal. Terus waktu pengunjung mulai tahiyat itu juga ada yang langsung diangkat. Kenapa? Jadi waktu mulai tahiyat, tahiyat itu langsung diangkat. Nah itu Imam Malik. Ya. Malik. Itu digerak-gerakkan dari awal. Itu tidak gerak-gerak. Diangkat saja. Tidak usah gerak-gerak juga. Tidak digerakkan tapi diangkat gitu. Ya, Oh gitu. kembali. Ya. Beda, tidak mengikuti siapa-siapa itu dari tempat itu. Ya. Tapi itu karena sunnah. Ya. Maka dia menggunakan, bisa jadi pendapat yang lain yang tidak ada di sini ya. Karena kan menggunakan dalil umum. Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Kan cuma begitu saja dalilnya. Maka dia berpikiran, oh ya udah dari awal dia sudah memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Tidak apa-apa. Dia berarti menggunakan dalil umum, tidak mengikuti istilahnya ulama tadi yang 4 itu. Tidak apa-apa. Terus tadi tahiyat dan sholawat tadi. Ya. Jadi kalau menurut penjelasan di sini, sholawat itu dibacanya di tahiyat yang kedua. Tapi jujur, seperti saya dari kecil itu sholawat itu dibaca di tahiyat pertama. Cuma sampai sholawat saja. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Jadi sholawat pun cuma Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Wa ala ali Muhammad itu tidak saya baca. Saya ingat saya dari kecil dari begitu. Ya. Jadi sekarang di sini penjelasannya sholawat dibaca dan di tahiyat akhir, gitu ya. Saya seperti sampai hari ini, gitu ya, masih tetap membaca sholawat di tahiyat awal. Tapi cuma itu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak. Ya. Pokoknya saya dulu kali kecil diajari dia saya begitu, gitu ya. Saya belum bisa perubahannya, kan begitu ya. Pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad, sudah sampai di situ. Tapi tidak boleh dilanjutkan sampai akhir, ya. Sampai akhir. Iya, benar. Macam tadi, dah betul. Sholat 2 rakaat. Ya. Kalau idealnya kalau sholat yang wajib, ya, itu pakainya duduk tawarruk, seperti sholat subuh, gitu ya, tawarruk. Sholat sunnah pun kalau cuma 2 rakaat tawarruk. Tapi kalau penduduk iftiros boleh. Sekali lagi, tawarruk dan iftiros itu sunnah. Ya. Ketika dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat, untuk membedakan rakaat kedua dan rakaat terakhir itu dengan iftiros dan tawarruk. Kalau dalam sholat yang cuma 2 rakaat, boleh iftiros, boleh tawarruk. Ya. Boleh dia boleh tawarruk. Tapi kalau dalam sholat wajib, biasanya pakainya tawarruk. Ya, seperti sholat subuh. Cuma coba panjenengan perhatikan, saya pernah niteni. Saya sholat di Masjidil Haram dengan di Masjid Nabawi, saya memperhatikan itu beda. Di Masjidil Haram orang lebih banyak duduknya duduk iftiros, ya. Sekalipun itu tahiyat akhir, gitu ya. Sekalipun cuma 2 rakaat sholatnya itu banyak iftiros. Ya. Tetapi kalau di Masjid Nabawi saya niteni kalau tahiyat awal ya pakainya iftiros, tahiyat akhir tawarruk, gitu ya. Saya pernah ya diskusi kecil-kecilan saling ngobrol, gitu ya. Akhirnya memperkirakan, karena di Masjidil Haram itu ya, sempit berdesakan, sehingga kalau duduk tawarruk itu akan makan tempat dan menyusahkan. Kan kalau duduk tawarruk kan badannya agak miring, gitu ya. Nah itu kan merepotkan karena saking banyak orang, sehingga lebih banyak pakainya duduk iftiros saat di Masjidil Haram, ya. Di depan Ka'bah itu kebanyakan iftiros. Karena kalau duduk tawarruk itu kan miring, gitu ya, nanti makan tempat. Tapi kalau di Masjid Nabawi lebih teratur, gitu ya, sehingga orang bebas bisa iftiros, bisa tawarruk dengan tanpa ada yang terganggu. Ya. Coba dulu waktu saya di Libya itu, ketika ada perbedaan pendapat, tapi semuanya ada dalilnya, usahakan semuanya dikerjakan. Maksudnya pernah dikerjakan, supaya tidak ada dalam hati dan pikiran kita yang ini salah, yang ini benar. Nah, begitu. Kata dosen saya dulu waktu di Libya begitu, ya sekali waktu subuh pakai kunut, sekali waktu subuh tidak pakai kunut, supaya kita tidak menganggap salah antara yang satu dengan yang lain. Ya begitu. Baik, waktunya habis. Ada aturan yang sangat cantik untuk panjenengan. Siapa yang menutup? Angkat tangan. Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 macam bentuk meletakkan tangan saat tahiyat. Angkat tangan dulu. Oh, jangan. Tidak harus disebutkan hadisnya, tidak apa-apa. Yang penting bentuknya saja bagaimana. Tiga bentuk meletakkan tangan saat duduk tahiyat. No. Itu tidak menyebutkan meletakkan tangan, bukan menggerakkan telunjuk. Yang pertama, diletakkan dilakukan pada saat rakaat pertama dan rakaat ketiga. Sama posisi tangan kanannya bagaimana? Bagaimana? Balikan kemudian, oke.
Oh, ini menggenggam. Iya, yang seringnya yang ini ya Bu ya. Oke. Satunya, yang pertama malah yang rela. Yang pertama, bagaimana? Boleh. Adik. Oke, itu cara yang kedua sebetulnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Daud, gak apa-apa. Oke. Oke, satu lagi. Gawat kenal? Kurang tepat. Yang satunya itu justru yang pertama. Ya. Yang pertama itu tangan kiri dilutut semuanya. Tangan kanan posisi menggenggam, tapi jari jempol berada di ruas tengah. Tidak membentuk lingkaran, tapi di ruas tengah jari tengah. Nah, begini. Ini cara pertama sebetulnya. Oke. Ganti pertanyaannya. Untuk orang kedua, sebutkan perbedaan cara menggerakkan jari madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i saat menunjukkan saat berganti lawak. Maliki Sejak awal. Gerakan. Oke, baik. Baik, demikian ibu yang rahmat Allah, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita sehingga kita tidak sempit hatinya, tidak sempit pikirannya ketika ada yang berbeda cara sholatnya dengan kita. Oh, kita maklumi dia ikut yang ini. Oh, kita